Kematian adalah kesedihan bagi orang yang ditinggalkan, tetapi kebahagiaan bagi orang yang meninggalkan. Kematian adalah kebebasan bagi jiwa yang tak lagi menginginkan dunia, dan kerangkeng bagi mereka yang masih terikat dengan dunia. Kematian akan merindukan orang yang merindukannya, dan membenci orang yang membencinya. Kematian adalah istirahat dari keburukan dan pengalaman baru dalam perjalanan. Gerbang dunia dibuka dengan kelahiran, gerbang akhirat juga dibuka dengan kelahiran. Dalam kacamata penduduk dunia, kelahiran di dunia adalah kehidupan, dan kelahiran di akhirat adalah kematian. Namun bagi penduduk akhirat, kematian dari dunia adalah kehidupan. Sebagaimana kelahiran dunia berarti melepaskan diri dari bau amis dalam kandungan, begitu juga kelahiran akhirat berarti melepaskan diri dari bau amis duniawi. Sebagaimana kelahiran dunia disambut oleh penduduknya, begitu pula kelahiran akhirat akan disambut oleh penduduk akhirat pula. Ruh membutuhkan raga untuk lahir dan hidup di dunia, dan ia harus melepaskannya lagi saat meninggalkan dunia. Setiap jiwa akan melepas raganya, karena raga tak akan sanggup menembus alam kehidupan berikutnya. Raga cukup ditinggalkan di dunia, tugasnya selesai begitu terpisah dengan jiwanya. Sementara jiwa akan tetap pergi, baik terpaksa maupun sukarela. Jiwa yang tenang tak akan mengenggani kematian, sebagaimana ia tak akan membiarkan sia-sia kehidupan. Kehidupan dinikmati dan disyukuri, kematian diingini dan siap untuk dijalani. Kematian bukan sekedar kepergian tanpa kepulangan. Ia adalah kelanjutan dari kesatuan panjang perjalanan. Perjalanan pergi dari Tuhan, sekaligus perjalanan kembali kepadanya. Jika kehidupan adalah perjalanan nusyur kepada Tuhan, maka kematian adalah perjalanan masir menujunya. Ilaihin nusyur wa ilaihil masir, menyebar kepada Allah dan juga kembali kepadanya. Bapak-bapak, juga ibu-ibu yang saya hormati, segala puji, segala puja, segala syukur dan juga terima kasih kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla Tabaraka wa Ta'ala yang selalu melimpahi kita semua berbagai macam nikmat yang tidak pernah kita bisa hitung, yang tidak pernah bisa kita ejak satu persatu. Sekalipun kita semua seringkali mendapatkan mungkin musibah, atau juga mungkin kesulitan, atau juga mungkin masalah-masalah menimpa hidup kita, baik hari-hari maupun pada waktu-waktu tertentu. Namun tentu saja nikmat-nikmat Allah tidak akan pernah berkurang dan tidak akan pernah hilang dari kehidupan kita semua. Di dalam kesulitan pasti ada kemudahan, termasuk juga di dalam musibah pasti ada anugerah. Oleh karena itu maka dalam kondisi apapun yang kita alami, kita tetap harus mengedepankan rasa syukur kita, karena Allah pasti memberikan kebaikan-kebaikan untuk semua kita ini di dalam kehidupan kita yang kita alami, apapun kondisi yang kita sedang rasakan. Termasuk pada malam hari ini, pada malam yang ketiga Pak ya? Ya. Pada malam ketiga dari wafatnya almarhumah Ibu Nia Kurniasih binti Bapak Adir. Tentu saja ini adalah musibah bagi keluarganya. Musibah berupa kehilangan orang tercinta, meninggalkan alam yang fana ini menuju ke alam baka, alam kabadian, mendahului kita semuanya. Di satu sisi ini ada musibah, tapi mungkin di sisi yang lain juga ada anugerah. Apa anugerahnya? Anugerahnya diantaranya bisa kita sebutkan, misalnya ternyata beliau ini meninggal dalam kondisi yang mudah meninggalnya. Ketika mungkin ada sebagian orang yang meninggalnya itu butuh waktu yang sangat lama, merasakan sakit yang mungkin menyulitkan dirinya, menyulitkan bahkan juga keluarganya dan sebagainya, sehingga untuk proses kembali kepada Tuhan itu mungkin butuh waktu yang sangat lama. Ada sebagian bayi atau sebagian janin yang ada dalam kandung ibunya itu dengan mudah di dalamnya, tidak mengalami kendala, tidak mengalami kesulitan ataupun hal-hal yang tidak diharapkan.
Tetapi juga ada sebagian bayi atau janin di dalam kandungan ibunya itu ada yang mungkin bermasalah di dalam kandungan, yang terasa juga buat ibunya. Ibunya merasa sakit, terasa si janin itu dalam kandungan seperti tidak sebagaimana janin-janin yang lain. Maka begitulah pula orang di dalam kehidupan alam dunia ini. Ketika hidup, ada yang hidupnya terasa mudah, dan ketika kembali kepada Allah menuju ke alam keabadian juga ada yang proses kembalinya dijalani dengan kemudahan, ada yang dijalannya dengan hal-hal yang tidak merepotkan dan sebagainya. Oleh karena itu, maka dalam kondisi apapun kita hari ini, termasuk pada malam hari ini, kita sekalipun kita mendapatkan musibah berupa kehilangan orang yang kita cintai, tetapi insya Allah Allah selalu menganugerai kita semuanya anugerah yang mungkin hanya sebagian dari kita yang merasakan, termasuk buat orang yang meninggalkan kita. Dan boleh jadi juga anugerah ini dirasakan oleh banyak orang, dan apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan, kita tetap harus mengedepankan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, agar di dalam setiap musibah kita selalu bersyukur dengan anugerah yang Allah limpahkan kepada kita, dengan harapan semoga yang meninggalkan kita dianugerahi oleh Allah ampunan, kasih sayang, rahmat, dan juga kemudahan menuju ke alam keabadian yang baru saja dibukakan untuk almarhumah. Alam barzah adalah alam perbatasan antara alam dunia dengan alam akhirat. Ketika seseorang pergi dari sebuah negara ke negara yang lain, maka dia tidak bisa sembarang masuk ke berbagai negara dengan mudah. Tetapi ketika masuk ke sebuah negara, keluarnya harus juga dengan benar. Ada surat-surat yang harus dipenuhi, izin ke bagian imigrasi, kita harus buat paspor, kita harus punya visa dan sebagainya. Dan ketika kita masuk ke negara yang bersangkutan, negara tujuan, juga ada prosedur yang harus kita tempuh. Nah, begitulah ketika kita berada dalam dunia, mau masuk ke alam akhirat, ke alam keabadian, juga ada prosedur. Baik ketika berada dalam dunia hendak kita tinggalkan menuju alam akhirat itu, maka ada prosedurnya yang harus kita lalui. Dan prosedur itu sebagian ada yang prosedurnya terjadi berupa hal-hal yang tidak diharapkan, entah mungkin ada yang kecelakaan, mungkin ada yang sakit, mungkin ada musibah bencana alam ataupun yang lain-lain, atau bahkan tidak terlihat seperti sedang sakit. Prosedurnya macam-macam. Dan ketika kita menerima kondisi proses kita kembali ke alam keabadian itu di alam dunia dengan kemudahan, itu juga merupakan salah satu anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Termasuk juga kalaupun misalkan ada di antara keluarga besar kita, baik yang sudah lama wafat maupun yang baru, mungkin proses meninggal dari alam dunia ke alam keabadian itu ada yang waktunya mungkin lama dengan sakit dan sebagainya, tetap itu pun pasti ada anugerah di dalamnya. Allah yang lebih tahu, Allah yang lebih paham apa yang terbaik buat hambanya untuk pulang menghadapnya. Kemudian biasanya kalau ada orang meninggal dunia, yang kita biasa bacakan adalah Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebenarnya ayat ini tidak hanya bercerita untuk orang yang meninggal. Ayat ini tidak hanya dibacakan untuk merespon atau mengomentari orang-orang yang meninggal dunia, tidak. Karena di ayat itu berbunyi, idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila mereka ditimpa oleh musibah, musibahnya umum, musibah kena bencana, musibah kena penyakit, musibah kena kecelakaan atau apapun yang lain-lainnya berbagai macam, termasuk juga kematian, maka mereka mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua milik Allah dan kita semua pasti akan kembali kepadanya. Nah, ayat ini tidak bercerita tentang kematian, tapi tentang musibah secara umum. Maka jika kita menerima kabar ada orang yang kecelakaan, itu juga musibah, maka kita pun boleh mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meskipun mungkin akan terasa janggal ya. Sanu ngantunkeun paling gitunya komentarnya. Di mana saha naon panyawatna?
ente eta aya keneh kan gitu ya. Tetapi secara umum itu juga musibah. Dan setiap kali ada musibah, maka ucapan kita semuanya adalah inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Apalagi yang meninggal dunia. Jika musibah kecelakaan, musibah bencana dan sebagainya, kita mengucapkan kalimat itu, kita tegaskan, maka apalagi orang yang meninggal dunia, itu jelas musibah yang sangat besar buat keluarganya. Maka kita tegaskan sekali lagi dan terus berulang-ulang dalam kesadaran kita bahwa kita semua adalah milik Allah dan pasti akan kembali kepadanya. Nah, lalu ada pertanyaan, apakah yang kembali kepada Allah itu hanya orang-orang Islam? Apakah yang kembali kepada Allah itu hanya orang-orang yang bertuhan? Apakah yang kembali kepada Allah itu hanya orang-orang yang beragama? Apakah orang yang ateis, yang tidak bertuhan, tidak beragama, tidak kembali kepada Allah? Jawabannya, tentu saja semua orang, semua manusia, semua hamba pasti akan kembali kepada Allah, siapapun mereka. Beragama Islam ataupun tidak beragama Islam. Mukmin maupun tidak mukmin. Beriman kepada adanya Tuhan maupun tidak beriman dengan adanya Tuhan. Artinya yang beriman bahkan yang ateis sekalipun tetap kembali kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan, karena Allah itu menuhani semua semesta, menuhani semua ciptaan, menuhani semua makhluk tanpa kecuali. Karena Allah adalah Rabbul Alamin, Tuhan yang menjadi Tuhan untuk semesta alam. Bukan hanya Tuhan untuk orang-orang Islam, bukan hanya Tuhan untuk orang-orang beriman, bukan hanya Tuhan untuk orang-orang yang beragama, juga bahkan bukan hanya Tuhan untuk orang-orang yang bertuhan. Tapi Allah, Rabbul Izzati ini adalah Tuhan untuk semua manusia, bahkan semua makhluk. Baik yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa, yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Semuanya adalah milik Tuhan. Kita semua tanpa kecuali, baik yang beriman maupun yang tidak beriman, dimanapun, semua manusia adalah milik Tuhan. Dan semua makhluk sekalipun, bernyawa dan tidak bernyawa, bergerak dan tidak bergerak, juga semuanya milik Allah Rabbul Alamin. Nah, akan tetapi, bagaimana cara kembalinya mereka kepada Tuhan? Itu tentu saja akan ada perbedaan. Karena umat manusia ada banyak perbedaan. Ada mukmin, ada yang tidak mukmin, ada yang percaya adanya Tuhan, ada yang tidak percaya adanya Tuhan. Maka sekalipun mereka kembali kepada Tuhan, cuma nanti proses kembali kepada Tuhan mereka dan Tuhan menerima mereka, itulah yang akan menjadi perbedaan dalam proses penerimaannya. Ketika orang-orang kembali kepada Tuhan itu, prosesnya adalah dengan sukarela, maka insya Allah, Allah pun akan menerimanya juga dengan sukarela. Jika orang meninggal menemui Tuhan itu, bertemu dengan Tuhan itu dengan terpaksa, misalnya hatinya tidak ikhlas, apalagi kufur terhadap Allah, tidak percaya adanya Tuhan, maka Allah menerimanya pun nanti dengan terpaksa, bahkan dengan kemarahan. Maka agar kita semua kembali kepada Tuhan, Allah menerima kita dengan wajah yang penuh sayang, wajah rahmah, wajah yang penuh dengan cinta dan kasih sayang kepada makhluknya, kepada kita semua yang meninggal itu, yang kembali kepadanya. Maka setiap orang yang kembali kepada Tuhan, agar diterima olehnya dengan rahmah dan kasih sayang, maka kita pun mesti kembali kepadanya juga dengan perasaan yang sukarela, perasaan yang ikhlas, perasaan yang tawakal, perasaan yang menerima takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit tidak ingin, sulit kita tidak ingin, kena musibah juga kita tidak ingin. Tetapi usik malik, semuanya kersaning Gusti, tidak bisa kita atur sendiri. Usik malik kita, gerak langkah kita, kita punya rencana kemana, tetap Allah lah yang mengatur, Allah lah yang menentukan. Dan ketika Allah sudah tetapkan, kita hanya bisa menerima apa yang telah Allah tetapkan untuk kita semuanya.